Para kudus bergembira di surga, sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menempatkan darahnya demi Dia, sehingga kita bersukaria selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita mengenangkan Santo Paulus Miki dan teman-temannya martir pada abad ke-16. Kemartiran merupakan satu spiritualitas yang juga berkembang pada saat ini, di mana kita juga selalu mengedepankan apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil. Injil ingin mengajak kita untuk mengatakan hal itu, bahwa seluruh karya yang menjadi hidup ketika juga bersumber pada kemampuan kita untuk meluangkan waktu dalam berdoa. Mari kita persiapkan Ekaristi pada pagi ini. Kita mohon ampun, seringkali kita lupa untuk meluangkan waktu untuk berdoa untuk karya kita. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa kekuatan para kudus, Santo Paulus Miki dan teman-temannya Kau panggil melalui salib kepada kehidupan. Dengarkanlah kiranya doa permohonan mereka, agar iman yang kami akui dan kami hayati, juga kami pegang teguh sampai mati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat kegembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku.
Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hari ini kita mengenangkan martir Matius Miki. Permenungan saya menegaskan bahwa kemartirannya bukan persoalan misionaris, bukan persoalan pewartaan, namun persoalan bagaimana mengajarkan iman di dalam doa. Ketika pekerjaan, ketika seluruh usaha kita, seluruh karya kita tidak hanya berhenti pada pekerjaan, akan membuahkan cinta yang mendalam kepada Allah. Maka pekerjaan itu harus bersumber juga dalam pengalaman doa. Injil hari ini mengajar para murid demikian, bahwa para murid tidak boleh hanya berhenti pada soal kebanggaan katekese, kebanggaan pewartaan, namun juga ingin diajak Yesus untuk meletakkan bahwa pekerjaan menjadi indah ketika hidup doa menjadi fondasi pekerjaan itu. Meskipun ketika mereka ingin berdoa, mereka didatangi banyak orang. Bukan persoalan salah Yesus, namun Yesus ingin juga menegaskan kemampuan orang untuk mengalami doa pasti akan ada puncaknya, yaitu belas kasih. Sehingga karya yang bersumber dari doa pasti akan membuahkan belas kasih, kepedulian, kecintaan. Dan itulah yang juga dialami oleh para martir. Karena cintanya pada Yesus yang bersumber dari pengalaman iman, maka para martir tidak pernah takut dalam menyelesaikan sebuah tugas dan pekerjaan. Semua kita pun sama. Mari kita juga bersyukur, karena kita juga diajari untuk selalu meletakkan pengalaman doa sebagai fondasi untuk seluruh tugas dan pekerjaan kita, supaya puncak dari seluruh karya adalah belas kasih. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kekayaan salib telah Kau tunjukkan dalam diri para martir-Mu. Semoga kami masing-masing dikuatkan oleh korban ini, sehingga berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah-tengah umat-Mu bagi keselamatan siapapun yang kami jumpai, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.